Beda ya sama toko material ya? Oh, sangat beda. Nggak belajar ini, nggak belajar kayu, paku, martil gitu, semen, batu bata gitu. Halo semuanya, bersama Dian di sini. Dan di video kali ini Dian akan bahas tentang teknik metalurgi dan material, atau beberapa bilang teknik material dan metalurgi. Nah, tapi Dian di sini nggak sendirian. Dian udah terhubung dengan salah satu alumninya. Halo Indri, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Hai. Alhamdulillah baik. Udah ketemu dia. Kayak ketemu kapan sih kita? Januari ya? Januari ya, berapa bulan yang lalu lah ya kita ketemu ya. Ada kayak 6 bulan lalu lah kurang lebih. Iya. Indri, kan ini banyaknya mungkin belum mengenal Indri. Boleh kenalan dulu nggak Indri? Halo semuanya, subscribernya Dian atau viewersnya Dian, asik. Gak bangga banget sih gue punya teman seorang konten kreator. Waduh, ngeri banget. Namaku Indri. Nama panjangnya Hafsa Indrinita Pratiwi. So in short Indri. Terus dulu tuh aku kuliah S1 di Teknik Metalurgi dan Material UI. Habis itu lanjut S2-nya bareng sama dia nih, satu kampus di UNSW. Jurusannya Materials Technology gitu. Jadi emang dari S1 dan S2 emang kamu memang material ya orangnya. Kalau yang materialistis. Nah, mau bilang yang penting nggak materialistis ya. Dri, boleh cerita nggak sih, mungkin banyak yang nggak familiar gitu kan, karena namanya mungkin agak-agak unik gitu. Teknik material metalurgi atau metalurgi dan material ini sebenarnya mempelajarin apa sih, Indri? Emang agak-agak unik sih, soalnya di Indonesia tuh nggak banyak. Aku nggak update sih sekarang ada berapa, mungkin sekitar 10 kampus kali ya. 10 ya? Tapi kita harus cek sih sekarang ada berapa. Mungkin less than 10 kali ya, gitu. Nah, metalurgi dan material itu secara singkatnya gini, kan dua tuh, metalurgi sama material. Kenapa metalurgi material? Ya karena dua-duanya beda. Sama metalurgi itu adalah kayak ilmu yang mempelajari tentang serba-serbi tentang metal alias logam. Metal. Gitu, pada logam aja gitu. Terus kenapa ada materialnya? Karena sekarang itu kita nggak mempelajari logam aja, tapi kita juga pengen mempelajari materi-materi lain, yaitu keramik, polimer, dan gabungan antara dua atau ketiga materi tersebut, yaitu komposit. Makanya diperluas, nggak metalurgi aja, tapi metalurgi dan material, biar ilmunya lebih luas juga. Gitu. Jadi bukan beda ya sama toko material ya? Oh, sangat beda. Nggak belajar ini, nggak belajar kayu, paku, martil gitu, bukan gitu. Oh iya. Tapi itu penting juga dipelajarin sih. Iya. Oh iya, aku tuh pernah dengar, Ndri, katanya di teknik material metalurgi atau metalurgi dan material, ya pokoknya dua ini, itu banyak kimianya juga, bener nggak sih? Iya sih, justru dulu tuh awalnya kenapa mau masuk metalurgi material itu simply karena waktu pas konsultasi sama guru SMA, kan aku suka kimia, terus kayak nanya kan teknik apa ya gitu. Karena emang kayak aku ngerasa memang aku lebih bisa di eksakta dibandingkan dengan yang non eksakta. Kayak misalnya biologi gitu, aku kayak hafal tuh palingan cuma sebulan habis itu hilang lagi gitu ingatannya. Makanya aku kayak fokus mau ke teknik nih gitu kan. Nah, teknik abis itu kata guru SMA aku yang banyak kimianya malah metalurgi material. Awalnya tuh mau teknik kimia kan, tapi katanya teknik kimia malah belajar fisika. Iya. Oh no. Terus fisikanya kan aku paling nggak suka. Aku suka fisika, cuman aku paling nggak suka material pelajaran yang tentang mekanika fluida. Entah kenapa aku nggak suka mekanika fluida. Terus kata orang-orang, aduh kalau di kimia malah
malah belajar banget mekanika fluida. I was like, aduh, aku pikir ulang deh. Akhirnya aku baru browsing. Ternyata memang banyakkan kata orang yang banyakkan di teknik metalurgi dan material itu banyak kimianya, kata itu bener gitu. Memang banyak ya. Deh, aku join deh. Jadi kayak kimianya lebih ke fokus ke material-material gitu berarti, Ndri? Kayak ke besinya, polimer gitu-gitu ya? Jadi kimianya itu kan yang pelajarin si material kan, either logam, keramik, ataupun polimer nih. Kita misalkan ambil metalurgi aja ya, karena aku memang agak lebih pahamnya tentang metal nih, logam daripada materi lainnya. Aku fokusnya ke logam. Nah misalnya logam sendiri, kenapa kimianya itu banyak? Karena kita mempelajari cycle logamnya kan, dari awal logamnya itu diambil dari bumi sampai dia diutak-atik jadi misalnya jadi laptop gitu misalnya. Nah dari awal dia diambil di bumi itu kan dalam bentuk batuan, nggak mungkin kita mau ngambil besi langsung dapet besi doang gitu, nggak bisa kan, dia pasti berikatan dengan yang lain. Banyak temennya gitu ya. Benar, jadi proses kimianya dimulai dari situ. Bagaimana cara memisahkan si logam yang kita inginkan dengan logam-logam pengontrol yang lain. Sudah kimia. Sudah dapat tuh proses kimia yang panjang, dapat material atau logam yang kita inginkan. Sudah dapat logam yang kita inginkan. Nanti logamnya kan bentuknya tuh kayak jelek gitu kan, ditaruh di bokahan atau kan nanti ada yang bentuknya kayak jadi bukan pipa, jadi kayak bentuk kotak-kotak panjang yang setelah di balok-balok gitu ya? Gitu kan. Setelahnya tuh kita pelajari lagi deh tuh prosesnya gimana membentuknya dia. Berarti kan dari logam yang bentuknya tadi tidak beratur atau tidak seperti kita inginkan itu kita perlu lebur dia. Nah nanti kayak gimana cara ngeleburnya, butuh reaksi apa aja di dalamnya, akhirnya kimia lagi gitu. Tapi nggak serta-merta kimia doang sih yang dipelajarin, fisika juga dipelajarin, cuman nggak sebanyak kimia. Wah, mantep. Terus misalnya gitu, prospek kerjanya gimana, Ndri? Biasanya banyak di mana aja? Banyak sih sebenarnya. Kalau tergantung kamu mau fokusnya kemana gitu. Kita bahas lagi ya dari kayak yang tadi aku jelasin di sebelumnya. Kan misalnya logam lagi, logam. Misalkan kamu lebih fokusnya ke hulu atau hilir nih. Kalau ke hulu kan berarti kamu nanti akan lebih fokus mempelajari yang namanya metalurgi ekstraksi. Yaitu yang kayak tadi ngambil dari dalam tanah terus misahin logam yang kamu inginkan. Nah itu nanti tuh pekerjaannya banyaknya lebih ke tambang sih, gitu. Nah maksudnya dari tambangnya langsung, nih kan ada tuh orang-orang tambang yang ngambil, gitu kan. Terus ada juga yang kerjanya di labnya gitu, lab. Kebanyakan sih kayaknya di labnya sih, tahu aku teman-teman aku metalurgi ekstraksi itu, jadi kayak teman-teman tambang itu kan yang ngambil nih, yang ngambil di dalam, yang entah gimana kayak ngambil si batu-batuan gitu kan. Iya. Teman-teman lagi bisa di lab, terus ngecekin kalau si batuan yang diambil oleh teman tambang ini adalah kadar Si-nya adalah sekian, terus cara misahinnya gimana gitu kan. Jadi itu di lab di tambang. Terus nah selain di tambang, ada juga di perusahaan-perusahaan smelter. Ini udah mulai agak maju nih, nggak di hulu, tapi nggak benar-benar langsung ke tanah. Misalkan smelter itu adalah kayak semacam, kita gampangnya ngeliatnya kita pabrik aja deh, pabrik gede gitu yang punya alat khususnya itu adalah memisahkan lanjutan dari teman-teman yang tambang tadi, lanjutin lagi memisahkan yang lebih murni lagi gitu. Misalkan dari pas tambang tuh dibersihin dikit-dikit gitu kan, batu terusnya A, B, C, D, E. Terus ditambang, terus teman-teman udah ngambil dipisahin jadinya A, B, C doang. Nah terus mau ngambil lebih murni lagi nih, jadinya A doang yang mau kita ambil. Nah itu perlu kayak another pabrik yang kita sebut smelter ini gitu. Gitu. Bisa untuk misahin lebih murni lagi gitu.
Terus jenis lainnya adalah kalau lebih yang ke hilir, kayak yang aku tempat sekarang aku kerja itu lebih ke manufaktur. Jadi lebih ke arah udah murni nih logamnya gitu. Nah sekarang aku bikin ke produk setengah jadi. Misalnya kalau di kantor aku bikin pipa gitu ya. Nah kita bisa kerja di banyak bagian juga di sini. Di manufaktur kita bisa kerja untuk pembentukan logamnya. Jadi dari bentuknya flat misalnya dibentuk jadi pipa, jadi digulung gitu kan. Itu bisa. Atau kamu bisa di bagian finishingnya. Jadi kan setelah digulung kamu perlu dia bisa tahan korosi, jadi perlu di coating segala macam, lalala gitu juga bisa. Lalu apalagi ya, oh iya kalau di perminyakan bisa teman-teman bisa jadi corrosion engineer. Oh iya. Jadi dia meneliti gitu. Dia pokoknya fokus kepada bagaimana caranya karatan gitu ya. Peralatan apa? Biar nggak terkorosi gitu ya. Iya, biar nggak terkorosi, pipa yang membawa minyak itu tidak terkorosi, atau ya tangki misalnya, atau kayak tempat boiler atau apa, aku juga kurang paham ya karena tidak mendalami karena itu tidak terkorosi gitu. Karena kalau misalkan terkorosi, bocor, minyaknya bocor, wah itu kan jadi kerugian yang sangat besar. Iya, benar luar biasa. Sumber logam, belum lagi nanti ke teman-teman yang polimer, yang suka ngedalamin keramik, gitu. Wah, banyak banget deh. Terakhir nih, palingan kayaknya sekarang yang mungkin teman-teman udah mulai pada banyak ngedalamin itu adalah biomaterial sama advance material yang ke arah elektronik gitu. Oh iya. Jadi kalau biomaterial tuh teman kayak mempelajari bikin implan, ada juga yang bikin material buat braces, apa sih gigi atau kawat gigi, ada yang bikin itu loh dulu yang apa sih alat yang jadi buat mengobatin kanker gitu. Dia cuma mengantarkan material, jadi kita bikin material yang bisa mengantarkan obatnya itu ke tempat. Oh, biar nyampainya tuh pas gitu ya. Jadi kayak ada time release-nya itu tepat sasaran gitu ya. Iya, itu juga bisa ke situ. Itu lebih itu ke arah biomaterial. Kalau yang elektronik tadi ini kan teman-teman yang kayak renewable energy yang kayak Mbak Iza gitu, kan dia mempelajari gimana apa aja sih gitu kan, apa aja sumber renewable energy. Nah kalau material juga bisa berkontribusi di dalamnya, yaitu adalah misalnya mempelajari atau menemukan material baru apa yang bisa digunakan untuk store. Oh iya, baterainya itu loh, lebih fokus ke baterainya ya. Benar. Iya, kasih silikon, misalnya kan dulu silikon, terus sekarang sudah banyak yang lain-lainnya lagi. Terus kalau selama kuliah nih, tantangannya apa nih selama kuliah? Apa ada suka dukanya gitu selama kuliah? Biasanya tuh banyak yang penasaran gitu. Aduh, apa sih suka dukanya ya gitu. Orang-orang tuh pada penasaran gitu kalau misalnya ngomongin tentang jurusan. Kalau sebenarnya pas awal masuk kuliah banget sih ngerasanya tuh kayak wah dikit banget ini ceweknya gitu, kayak cuman sepertiga nggak nyampe, sepertiga lah kurang lebih. Itu angkatanku tuh udah termasuk yang paling banyak ceweknya dibandingin angkatan-angkatan lain. Sisanya tuh kayak dikit-dikit banget ceweknya gitu palingan. Terus sama ini sih pas praktikum tuh lagi-lagi karena aku tadi mendalaminya si logam-logam itu, waktu S1 itu skripsiku tuh ngambilnya tuh yang metalurgi fisik, yaitu mempelajari ya itu pembentukan logam, especially adalah pembentukan logam dari kayak masak gitu loh. Dulu tuh aku misalnya aku mau bikin logam yang kekuatannya A, kelenturannya B, terus bisa kuat C gitu-gitu kan. Aku pengen material dengan kriteria tertentu, dengan karakter tertentu, yang lebih kepada karakter kekuatan sih. Ada kayak, aku bikin material yang
yang fokus kepada sifat fisikanya. Kan ada sifat fisika, sifat kimia tuh. Ya, benar. Nah, jadi aku pengen dia kayak tahan gitu lah, kuat, tapi nggak gampang patah gitu kan, kayak ada kriteria tertentu gitu. Nah, dari kriteria itu, maka kita tuh nggak bisa mendapatkan itu dengan cuma satu logam. Jadi kita mesti masak nih logamnya, yang kita campur-campur kan. Iya. Jadi dulu tuh kayak beli nih. Itu mengkombinasikan beberapa sifat logam biar dia jadi satu material baru yang punya sifat sendiri gitu ya. Sesuai. Benar, misalnya. Betul, sesuai dengan sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Misalnya logam tembaga nih, tembaga itu tuh sifatnya kalau kita pegang emang nggak lentur ya, tapi kalau kita bilang dalam dunia material tuh termasuk yang ulet gitu. Bukan lentur, ya ulet bahasanya. Ulet itu artinya gampang, bener, gampang dibentuk meskipun kalau kita pegang ya dia tetap aja keras, tapi dibandingin nih misalkan si tembaga kita bandingin sama wolfram atau kita bandingin sama besi lah ya, besi baja. Kita bandingin sama baja gitu misalnya, dia lebih mudah dibentuk gitu, lebih ulet. Nah, tapi kalau terlalu gampangnya, contohnya gampang dalamnya kabel tuh kan, dalamnya tembaga. Oh iya. Iya kan, letoy gimana gitu ya kan. Terus kalau misalnya kita isi besi gitu kan, dia kayaknya lebih kaku gitu kan. Nah, kalau kita pakai ECU sendiri, kita pakai tembaga sendiri, terlalu lentur. Nanti dia ada sisi kekuatannya itu lebih rendah dibandingin dengan logam yang lain. Nah, kita perlu tambah dia dengan logam yang lain dengan komposisi tertentu gitu. Nah, udah tuh di research, dilihat diajarin sama dosen, terus lihat dari jurnal, kayaknya supaya dia sifatnya kekuatannya meningkat, perlu ditambahkan logam C gitu kan, misalnya apa gitu. Ya udah deh tuh, kita beli kan logam yang murni. Misalkan aku beli tembaga murni, bismut murni, aku campur sama magnesium murni gitu. Terus kayak kita hitung lah komposisinya, kita timbang-timbang, potong-potong. Nah, dari mulai motong-motong ini aja udah lumayan nih. Kita mesti belajar pakai jigsaw yang gede gitu, gergaji yang gede gitu kan. Gimana cara makainya. Udah kelar potong-potong, timbang-timbang. Terus kadang-kadang kan belum nggak spesifik, nggak precise kan. Kalau mau precise banget tuh kita harus amplas. Belajar pakai alat amplas juga. Udah selesai, terus kan dimasak. Nah, logam ini kan leburnya tinggi sekali ya, gitu, say 1000 derajat Celcius. Nah, atau 800 derajat Celcius deh, gitu kan, misalnya. Nah, itu kan tinggi banget tuh, makanya kita perlu kerjasama, apalagi sama teman-teman yang cowok sih kemarin. Kebetulan kalau sendiri tuh kemarin masih belum bisa nih, gitu. Jadinya, gitu deh, saling bantu untuk kerja-kerja yang cukup mungkin keras dilihatnya kalau untuk cewek ya. Motong-motong logam, terus nuang-nuangin logam yang di apa tuh namanya, di tungku yang panas banget sampai merah-merah gitu. Jadi kayak mungkin itu sih tantangan, tapi seru, malah jadi kayak wow gitu, amazed sendiri gitu pas melakukannya. Suhunya luar biasa tinggi ya. Kayak gitu. Luar biasa. Ada lagi nggak? Nyapin lighting. Apalagi ya? Oh iya, kalau aku tuh ngerasa kesulitannya ini sih. Jadi kan di metalurgi itu aku bilang tadi banyak kimianya, tapi fisikanya juga ada. Salah satunya tuh fisikanya tuh di mana? Di ini kita kan belajar struktur atom ya. Jadi logam A tuh struktur atomnya seperti apa, logam B struktur atomnya seperti apa gitu. Jadi nanti struktur sifat fisiknya juga gitu ya. Benar, jadi kita tahu nih sifat fisiknya seperti apa, jadi tahu kalau misalkan kita tambahkan dengan logam lain itu struktur di dalamnya itu seperti apa supaya bisa lebih kuat, bisa lebih sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan sifatnya. Nah, intinya itu, kita mempelajari struktur atom. Nah, struktur atom itu, susunan atom itu ada kayak
jenis-jenisnya gitu kan, ada BCC, FCC, yaitu kayak iya itu gimana, nanti mungkin bisa dikasih gambar ya Dian ya, dikasihkan contoh. Nah, jenis-jenis itu aku tuh kayak waktu dosen yang jelasin tuh aku kayak apaan sih ini maksudnya gitu, kok ada atom bisa nyelip-nyelip gimana gitu. Kadang-kadang oke, sekarang aku udah tahu bentuk FCC kayak gini, BCC kayak gimana, FHCP itu kayak gimana gitu, terus struktur atomnya aku udah tahu. Nah nanti kan di logam itu kita mempelajari juga gimana kita membentuknya ya gitu. Nah misalkan dari si besi bentuknya kotak, terus kita rolling, ini kita panasin besinya supaya agak lunak dikit, kita rolling jadinya pipih kan. Nah saat dia berubah bentuk, misalkan tadi di rolling, dipanasin dan di rolling, atau misalnya kayak sesimpel ada besi yang tipis, panjang, terus kamu potek gitu, kamu kayak lengkungin gitu. Nah kita tuh mempelajari di dalamnya itu susunan atomnya berubahnya gimana gitu. Jadi kita mempelajari bidang geser lah gitu, flip system, arah satu. Allahu Akbar, itu aku tuh nggak bisa ngebayangin. Jadi tuh aku orangnya nggak bisa ngebayangin hal-hal yang mesti diimajinasikan gitu loh. Jadi itu juga sulit sih sebenarnya, ya nggak sih, kayak kita harus challenge-nya orang-orang teknik gitu, kita harus mengimajinasikan apa yang kayak nggak bisa kita lihat dengan mata gitu kan. Bener, tapi ini tuh aku lebih lemah lagi kepada si struktur atom ini karena dia adalah membandingkannya tuh ngebayangin spasial. Nah aku tuh kurang tuh kalau masalah spasial gitu. Kalau ngebayangin reaksi kimia kan oke, reaksi kimia nggak bisa kelihatan, tapi kayak bisa dilogikain gitu loh. Ada kayak bulatan A ketemu bulatan B misalnya dengan temperatur tinggi, maka bulatannya akan ketemu lebih cepat atau nabrak lebih cepat gitu kan. Nah kalau itu spasial gitu loh, yang kamu mesti melihat bidang, yang bidangnya pun kamu nggak bisa ngebayangin gitu deh, karena spasialnya itu aku ngerasa susah. Nah gitu. Kan emang ada karakteristik tersendiri ya buat teknik material ya, yang beda dari yang lain. Nah ada saran nggak Andri buat yang mungkin lagi cari jurusan gitu, kalau misalnya mau masuk ke teknik material, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Kayak misalnya basic mata pelajaran apa atau bagian-bagian apa yang harus dikuatin gitu untuk jadi dasar biar nanti waktu kuliah tuh nggak terlalu susah gitu, karena basicnya udah ada, jadi waktu ngelanjutin nggak bingung lagi. Memang lebih gampang kalau misalkan kamu jago kimia gitu. Jago kimianya itu gini, antara kamu jago kimia reaksi, karena waktu pas awal semester itu tuh kita bakal ada praktikum dan mata kuliah kimia analitik sama kimia dasar. Nah itu kan soalnya kimia dasar kan udah dipelajarin kan sebenarnya dari pas zaman SMA. Nah jadi nanti tuh pas semester awal kuliah di metalurginya tuh udah nggak terlalu bingung gitu, karena kamu masih ingat materi waktu pas SMA. Cuma nanti lebih banyak prakteknya sih gitu. Kalau dulu teorinya banget, sekarang teori dan prakteknya, dan lebih ke arah yang praktik. Contoh-contoh soal yang di kelasnya pun lebih ke arah praktikal gitu misalnya. Jadi kayak lebih praktikal sih. Gimana kita mencirikan adanya unsur Cu di dalam suatu materinya, dalam suatu larutan gitu misalnya kan. Nah itu sebenarnya ada gitu deh, kimia dasar di dalamnya gitu, yang kalau kamu udah jago di SMA akan jadi lebih mudah saat dibawa ke kuliah. Bener gitu sih, tapi kayak nggak mentok, kayak misalkan kamu nggak jago kimia, nggak jago-jago banget, biasa aja gitu, tapi kayak penasaran sama metalurgi, nggak bawa banget gitu loh, kayak nggak mutlak kalau kamu nggak bisa kimia kamu nggak bisa menjalani kehidupan di kuliah itu, nggak juga sih, teman akan sangat membantu gitu, karena aku percaya kalau misalkan kayak udah pengen tuh nanti ada aja jalannya. Lagi kuliah sebenarnya teman yang bisa bantuin gitu kan, jadi kayak oke lah. Oke, ada pesan-pesan lain nggak, Andri? Pesan-pesannya adalah tetap semangat aja teman-teman yang mau
lanjut ke kuliah. Terus sebelum memilih sesuatu mungkin bisa dipikirkan dengan matang-matang, jangan kemakan omongan orang lain, oh ini jurusannya apa nih, aneh banget gitu, misalnya kayak nggak common gitu. Iya, tapi yang penting kamunya suka, biarin aja orang mau bilang apa, yang penting kamunya suka, itu sih, jalani apa yang kamu suka. Wah, terima kasih banyak Indri sharing-sharingnya hari ini. Iya, kalau aku takut ada yang salah, maafin aku ya. Kalau ada yang salah, kasih tahu aja di komen down below. Aku menerima kritik dan saran. Kesempurnaan hanya milik Allah. Amin ya. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga lancar semua kegiatannya, sehat-sehat terus ya di Jakarta. Iya, amin ya Allah. Terima kasih banyak Indri, terima kasih banyak juga yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dah.